10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai guys, ketemu lagi di acara Be With You. Tapi biarlah ini bukan hanya menjadi acara mingguan, tetapi biarlah ini terus mengobarkan cinta kita kepada Tuhan. Cinta kita untuk terus bertumbuh menjadi serupa dengan Tuhan yang memanggil kita. Guys, jangan lupa seperti biasa minggu kedua kita akan ada sebuah momen kita boleh sharing-sharing. Dan kali ini teman-teman ketika sudah menyelesaikan 101 dari kampus negeri, kampus swasta, kampus luar negeri, kali ini kita akan masuk ke jurusan teman-teman. Ya, jadi akan ada Cici Koko yang akan menceritakan jurusan yang mereka ambil. Contoh teman-teman, saya lupa ya kira-kira minggu kedua ini jurusan apa, tapi misalnya ya teman-teman, ada Cici Koko kita yang udah udah kuliah di jurusan bisnis gitu ya, atau manajemen atau accounting. Nah mereka kan jelasin di accounting itu kamu belajar apa aja sih? Atau misalnya jurusan matematika, apakah kamu keluar akan menjadi guru matematika atau guru les atau jadi apa gitu ya. Nah teman-teman, ini akan dibukakan kepada kalian gratis gitu ya teman-teman. Jadi teman-teman, mari teman-teman, kita isi waktu kita jam 3 sore di hari Minggu, minggu kedua. Kita kosongkan waktu kita supaya kita buka wawasan gitu ya. Ini sebuah yang saya sendiri tidak pernah dapetin gitu ya. Kalau dulu pembukaan open house begitu kan cuman kita keliling gitu. Nah kali ini teman-teman bisa tanya jawab per jurusan gitu ya. Jadi teman-teman mari ikut buka wawasan kalian. Mari kita melihat bahwa ini adalah sebuah kesempatan yang Tuhan percayakan kepada kita untuk kita menjadi berkat, belajar menjadi berkat bagi sesama kita. Dan kita juga mau menempa diri kita tidak malu-malu, karena yang kita tanya adalah kalau mau dibilang orang sendiri gitu. So mari kita siapkan waktu hari Minggu kedua jam 3 sore. Kita siapkan diri kita, kosongkan waktunya, dan mari kita mempersiapkan diri kita untuk kita ikut acara Be With You gitu ya. Ikut momen Be With You. Momen dimana hanya ada engkau dan Tuhan. Dan kita bisa merasakan bagaimana Tuhan sendiri yang mengetuk hati kita, menjamah hati kita, dan menyadarkan kita bahwa Dia terus mengasihi engkau dan saya. Mari kita berdoa, mari kita mempersiapkan hati kita.
The danger of my greed. Teman-teman, kita tidak luput dari yang namanya serakah. Kita mengharuskan diri kita untuk mendapatkan apa yang kita mau. Kemewahan, kesenangan, pengakuan. Tentu tidak ada yang salah dengan itu, teman-teman. Tetapi bagaimana respon kita ketika salah satu dari itu tidak terpenuhi? Dan bukankah seharusnya kita sadar akan kebutuhan yang sejatinya tidak akan pernah mengecewakan kita? Mari kita datang dan kembali murnikan keutuhan. Tuhan, ku datang tertunduk malu. Engkau lihat kedalaman hatiku. Inilah aku hamba-Mu, namun tujuan hidupku hanya melayani diri sendiri. Sesungguhnya ku hamba dunia, terpikat oleh kesenangan fana, akan harta dan kuasa. Kebanggaan hati beri belas kasih-Mu, oh Tuhan. Murnikanku tekad di hatiku, agar ku tersadar menderita denganmu. Murnikanku, arahkan mata hatiku, agar ku setia padamu. Tuhan, ku datang tertunduk malu. Engkau lihat kedalaman hatiku. Inilah aku hamba-Mu, namun tujuan hidupku hanya melayani diri sendiri. Sesungguhnya ku hamba dunia, terpikat oleh kesenangan fana, akan harta dan kuasa. Kebanggaan hati beri belas kasih-Mu, oh Tuhan. Murnikanku tekad di hatiku, agar ku tersadar menderita denganmu. Murnikanku, arahkan mata hatiku,
balik salibmu. Pintaku Tuhan, hanya kemuliaan-Mu yang memancar selalu dari kehidupanku. Tuhan, kami satu hati bersekutu, satu hati rindu mau menjadi sebuah komunitas yang terus diubahkan menjadi serupa dengan Tuhan, menjauhi dosa dan dimurnikan menjadi serupa dengan Tuhan yang mengasihi kami. Tolong kami supaya hati kami berfokus kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Oke, di dalam seri The Danger of My Great gitu ya, The Danger of Your Life gitu. Nah, hari ini kita akan membahas tentang The Danger of Our Greed gitu ya, berbicara tentang ketamakan kita. Nah, teman-teman, sebenarnya kalau kita berbicara tentang ketamakan, kita mungkin bingung ya, tamak itu apa sih artinya? Tamak itu berbicara apakah kita tidak boleh punya keinginan untuk dapat more and more gitu ya. Nah, teman-teman, gue pengen kita sama-sama lihat ada 3 contoh yang teman-teman gue yakin teman-teman udah banyak denger gitu ya di sekolah-sekolah minggu gitu, atau mungkin teman-teman pernah denger cerita di pelajaran agama. Ada 3 contoh yang sering kali dijadikan atau dibahas tentang bahaya dari ketamakan. Yang pertama, teman-teman tahu nggak cerita tentang Gehazi? Nabi Elisa punya pembantu yang dia ngelihat tuannya kok nggak mau terima persembahan dari Naaman yang sudah disembuhkan. So wajar dong kalau gue sekarang ambil bagian itu. Tuanku ini terlalu sungkan. Akhirnya dia yang ngambil bagian itu dan akhirnya ternyata penyakit kusta Naaman itu pindah ke Gehazi gitu ya. Teman-teman bisa baca di 2 Raja-Raja 5 ayat 20-27. Terus teman-teman juga mungkin pernah dengar cerita tentang perumpamaan orang kaya yang membangun gudangnya atau lumbungnya lebih besar lagi untuk mengumpulkan apa yang namanya harta dia di dalam dunia. Tapi teman-teman, sekali lagi Tuhan Yesus dalam bagian itu langsung skakmat gitu ya, bahwa hidup kita tidak tergantung oleh harta di dalam dunia gitu ya. Nah, teman-teman jangan pernah lupa, ini yang paling saya yakin kita semua tahu, Yudas Iskariot yang menjual gurunya hanya dengan 30 keping uang perak, atau kalau mau dibilang seharga budak gitu ya. Nah, teman-teman, ini bahaya dari ketamakan. Ketika hidup kita serasa tidak pernah cukup, serasa kayaknya masih ada yang kurang. Terasa kok kayaknya hidup gue gak boleh nih cuman gini-gini doang. Hidup gue harus ada satu pencapaian yang lebih dan lebih gitu ya. Tapi ada seorang teolog gitu ya yang mengatakan seperti ini. Teolog ini berkata dengan sangat gamblang. Dia ngomong gini, keinginan untuk mendapatkan keuntungan itu tidak pernah mengenal batasan. So perhatikan teman-teman, ketika kita berhadapan dengan keinginan diri, maka please aware bahwa keinginan itu seringkali tidak kenal batas. Artinya teman-teman, kita bisa tahu kan, teman makan teman, saudara makan saudara. Nah, itu kan ceritanya itu bukan artinya makan daging ya, tapi berbicara tentang bagaimana orang itu sekarang udah lagi nggak mikir teman, udah lagi nggak mikir saudara, tetapi dia berani mengorbankan temennya, saudaranya, mengkhianati temennya, hanya untuk apa? Cuman satu, keuntungan diri. Nah, teman-teman, hati-hati gitu ya. Please be aware ketika kita punya keinginan yang brutal, keinginan yang tidak terkendali, maka jangan pernah lupa, Thomas Aquinas sudah mengingatkan kita bahwa keinginan untuk memberi keuntungan bagi diri itu seringkali tidak kenal batas. Nah, teman-teman, gimana sih kita caranya sadar atau aware dengan diri kita kalau diri kita ini udah tamak? Yang pertama, teman-teman, ketamakan itu berbicara tentang keinginan untuk menjadi kaya. Nah, ini teman-teman perhatikan ya. Orang kaya itu bukan berarti dia salah ya, karena orang itu diberkati oleh Tuhan. Yang menjadi masalah adalah ketika teman-teman selalu fokus hidupnya, tujuan hidupnya adalah memperkaya diri. Perhatikan, menjadi kaya itu adalah berkat Tuhan. Menjadi kaya Tuhan artinya merestui gitu ya usaha kalian. Tetapi ketika fokus hidup kita hanya untuk menjadi kaya, hanya untuk menguntungkan diri, maka teman-teman harus sadar bahwa ini adalah sebuah ketamakan.
Teman-teman, manusia diciptakan oleh Tuhan dan punya satu keunikan dibandingkan ciptaan yang lain. Keunikannya adalah Tuhan menciptakan manusia dan memberikan tanggung jawab kepada manusia untuk memelihara dan mengatur alam semesta ini gitu ya. Mengatur, memelihara dan bukan memanfaatkan tanpa kenal batas gitu ya. Bagaimana kita mengelola alam semesta ini dengan bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Namun sebagai manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa, kita seringkali lupa akan tanggung jawab ini, malah kita mengeksploitasi yang namanya alam semesta, mengeksploitasi sesama kita untuk apa? Untuk mendatangkan keuntungan bagi diri kita sendiri. Maka saya suka sekali dengan istilah yang diciptakan atau istilah yang diberikan di dalam buku 7 dosa yang mematikan. Dia berkata seperti ini, ketamakan itu berbicara tentang keinginan baik yang salah arah. Perhatikan ya, keinginan baik yang salah arah. Teman-teman mungkin ingin menjadi orang yang bisa berbagi, tetapi pada akhirnya teman-teman bukan memikirkan bagaimana membagi, tetapi bagaimana mengumpulkan. Nah itu salah arah teman-teman gitu ya. Nah teman-teman, gimana sih caranya kita mewaspadai diri kita sendiri supaya kita tidak jatuh di dalam ketamakan. Teman-teman tadi saya udah bilang kita harus sadar, kita harus aware dengan keinginan untuk memperkaya diri. Sekali lagi fokusnya adalah memperkaya diri, mendapatkan lebih dan lebih. Nah satu bagian firman Tuhan yang saya suka sekali adalah di dalam Ibrani 13 ayat 5 yang berkata seperti ini. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan kau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan kau. Gue bacain sekali lagi ya, please dengerin teman-teman. Bagian ini berbicara seperti ini. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan kau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan kau. Di dalam buku 7 dosa yang mematikan di sana dikatakan seperti ini. Greed not only flows from the lie that God is not enough for us in present, but the fear that He will not adequately provide for our future. Greed not only flows from the lie that God is not enough for us in present, but the fear that He will not adequately provide for our future. Artinya teman-teman, ngerti dong ya bahasa Inggris ya? Atau gue perlu terjemahin pakai bahasa Mandarin nih? Enggak sih teman-teman. Intinya begini teman-teman. Ketamakan itu sebenarnya lahir dari sebuah hati yang tidak percaya bahwa Tuhan itu cukup buat kita. Tuhan itu sayang, Tuhan itu sudah mencukupkan segala kebutuhan kita. Ketika engkau bisa makan, ketika engkau punya pakaian, it's enough for you. Teman-teman, gue pernah makan nasi sama tempe dan gue bergumul dengan pernyataan gini, mami aku pengen makan pizza. So my mom yang saat itu udah nggak punya suami ya, maksudnya papi gue udah meninggal, dia ngomong kayak gini, cukupkanlah dirimu, bahkan bersyukurlah untuk tempe yang kamu makan dengan kecap manis dan kalau orang Sunda ngomong cengek, cabe gitu ya, dan cabe gitu ya, karena kamu artinya masih dipelihara sama Tuhan. Teman-teman, ketika kita masih bisa makan, mari kita bersyukur untuk makanan yang kita sudah makan atau kita bisa makan. Ketika kita masih bisa pakai baju gitu ya, baju seragam, baju yang begitu gitu ya, baju biasa-biasa aja. Bersyukur karena Tuhan masih memberikan kepada kamu sebuah baju untuk menjadi bagian engkau pakai. Itu adalah berkat Tuhan. Dan jangan lupa teman-teman, ketamakan itu bukan hanya lahir dari hati kita yang dibohongi oleh dunia ini bahwa punya Tuhan tuh gak cukup gitu ya. Tetapi berbicara tentang kekhawatiran, ketakutan bahwa Tuhan itu tidak akan mampu untuk mencukupkan kehidupan kita di masa yang akan datang. Perhatikan ya, ada 2 hal. Yang pertama, kita dibohongi oleh pandangan dunia ini bahwa punya Tuhan itu gak cukup. Lu tetap harus punya duit yang lebih gitu ya. Dan ini adalah pandangan dunia. Tetapi mari kita flashback dan kita mengatakan kalau kita bisa ada sekarang, kalau kita masih bisa nafas, kalau kita bisa makan,
Kalau kita masih bisa yang namanya menikmati hidup, maka itu berbicara tentang bagaimana Tuhan memelihara hidup kita. Mari bersyukur untuk hal itu. Yang kedua teman-teman, ketamakan itu lahir dari hati yang khawatir. Khawatir Tuhan tidak akan sanggup untuk mencukupkan kebutuhan kita. So bagian yang tadi dikatakan di dalam Ibrani 13 ayat 5 berkata gini, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan kau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan kau. Maka itu berbicara tentang God's promise, janji Tuhan bahwa dia akan menyertai. Kalau teman-teman lihat itu ada di dalam kitab Yosua, bagaimana Tuhan berjanji kepada Yosua bahwa dia akan menyertai Yosua sama seperti dia menyertai Musa. Dan itulah kunci sukses dari Yosua, kunci sukses dari Musa. Apa? Tuhan beserta dengan kita. Dan itulah mengapa program ini namanya God Be With You gitu ya. Be with you. Karena ini mau ngingetin Tuhan itu ada. Tuhan itu sanggup untuk provide, siapkan semua kebutuhan kita. Just sharing, waktu bapak gue meninggal, dia tidak meninggalkan sepeser pun harta. Tapi ketika gue flashback dan gue lihat adik gue lulus, gue cuma bisa bilang, how great is our God. Tuhan itu cukup, Tuhan itu mampu, dan janjinya tidak pernah akan berlalu begitu saja. Tuhan yang memilih kita, tidak mungkin dia meninggalkan kita, karena dia sayang sama engkau dan saya. So teman-teman mari, apa yang menjadi kekhawatiran kita di masa akan datang? Mari bawa itu kepada Tuhan, mari kita katakan itu kepada Tuhan dan katakan, Tuhan aku percaya. Hidupku di tangan-Mu. Engkau tidak akan meninggalkan aku. Engkau tidak akan membiarkan aku. Teman-teman, ini bukan hal yang mudah. Tapi iman berbicara tentang rasa percaya kepada Tuhan. Yang benar. Yang sesungguhnya bisa dipercaya dan bisa diandalkan. Yuk kita berdoa. Kita serahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur karena Tuhan adalah Tuhan yang baik. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan hidup kami. Tuhan, mungkin ada kekhawatiran dalam hidup kami. Tuhan, mungkin ada sesuatu yang mengganjal di dalam kehidupan kami. Kami takut akan masa depan kami. Kami takut akan hari esok kami. Tapi kami mau serahkan ini semua ke dalam tangan Tuhan. Karena Engkau yang memanggil kami dan Engkau yang berjanji tidak akan membiarkan dan meninggalkan kami. So Tuhan, ajar kami untuk percaya. Percaya yang tidak melihat. Percaya yang sungguh-sungguh tahu bahwa Tuhan itu menyayangi dan mengasihi kami dan selalu baik untuk hidup kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Hidupku kau genggam dalam tanganmu. Kau telah datang ke dunia karena kasih-Mu bagiku.
Kaulah Tuhan yang selalu menggenapi janjimu. Tak sedetik pun kau tinggalkanku. Hidupku kau genggam dalam tanganmu. Kau telah datang ke dunia karena kasih-Mu bagiku. Kaulah Tuhan yang selalu menggenapi janji-Mu. Tak sedetik pun kau tinggalkanku. Saat aku tersesat dan ku menjauh dari-Mu, kasih-Mu bawaku kembali kepadamu. Oh Yesusku, betapa agung karya-Mu. Kau pulihkan hidupku, berharga di mata-Mu, jadi kesayangan-Mu. Sekalipun badai hidup menerpa, ku tak takut sebab Engkau berjalan bersamaku. Engkaulah Immanuel. Kuatku berharap, imanku percaya, Engkaulah Yesus, Juru Selamatku. Hidupku kau genggam dalam tangan-Mu. Kau telah datang ke dunia karena kasih-Mu bagiku. Kaulah Tuhan yang selalu menggenapi janji-Mu. Tak